Salam, selamat beribadah di hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada saat ini disampaikan oleh Ibu Pendeta Martina Nanlohi Ratu Perisa. Kita bersaat teduh. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, yang sekarang tengah mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah, sekalipun berlangsung di tiap-tiap keluarga, maka ibadah pada saat ini akan berlangsung dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Umat yang diberkati Tuhan, sebagai nas pembimbing pada saat ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat Tuhan di Korintus, 2 Korintus pada pasal yang kedua
pada ayat 14 dan 15 yang mengatakan, "Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa." Demikian nas pembimbing. Umat yang Tuhan berkati, terimalah salam rasuli. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran, dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, kepentingan diri, iri hati, dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Melakukan yang Engkau firman.
kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan, dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Sucikan dan baharuilah pikiran, hati, tutur dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti yang dituliskan dalam kitab Yesaya 44 ayat 22, yang mengatakan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Umat yang Tuhan berkati, berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, maka sebagai hamba pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Umat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang dituliskan dalam surat Paulus kepada Timotius, 2 Timotius pada pasal yang keempat, ayat 1 dan 2 yang mengatakan, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi penyataannya
dan demi kerajaan-Nya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Demikian perintah hidup baru. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Umat yang diberkati oleh Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman. Mari kita mempersiapkan lebih dulu pembacaan Alkitab hari ini dari surat Paulus kepada jemaat Tuhan di Efesus. Efesus pada pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Mendahulinya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas anugerah kehidupan yang menjadi bagian kami sampai di hari Minggu, hari Tuhan yang kudus ini. Bersama dengan semua rumpun anggota keluarga kami yang menikmati persekutuan dengan Tuhan lewat ibadah, saat ini kami mau kembali mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu kiranya menolong dan membantu kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat yang diberkati, marilah berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Perjanjian Baru, kitab Efesus pasal 3, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-13, yang menyatakan Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Rahasia Panggilan Orang-orang Bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus
yang tidak terduga itu. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu, aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucapkanlah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mana syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada hari ini kita masih beribadah secara online. Dan kalau Tuhan izinkan, khusus untuk GPB Immanuel Cimahi akan dilaksanakan ibadah offline pada tanggal 16 Agustus. Tentu pelaksanaan ibadah ini dengan tetap mengikuti aturan yang mengikat untuk kepentingan bersama. Nah, walaupun dalam kenyataannya dengan aturan ini ada sebagian orang merasa seperti tertekan, merasa tidak nyaman, berada dalam situasi yang tidak bebas. Tapi mau atau tidak mau, kita harus taat dan patuh. Pertanyaannya adalah, apakah dengan adanya pandemi ini, lalu kita tidak lagi bisa berbuat sesuatu yang bermanfaat? Tidak juga. Buktinya, walau kita tidak bisa datang ibadah di gereja, toh kita bisa beribadah dari rumah atau online. Karena persekutuan dengan Tuhan itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Justru kalau kita memaknai ibadah online, sebenarnya adalah kesempatan yang sangat luar biasa bagi kehidupan anggota keluarga, yang di dalamnya semua ikut berperan dalam liturgis. Untuk GPB kita ingat pelaksanaan ibadah perjamuan kudus, kepala keluarga diberikan tugas untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan perjamuan kudus. Bukankah ini tidak pernah kita bayangkan? Tapi itu kenyataan kehidupan yang harus dan sudah kita jalani. Pada saat kita belum diizinkan untuk ke kantor, kita bisa bekerja dari rumah. Pada saat kita takut ke supermarket, toh kita juga belanja secara online. Ibu-ibu yang dulu tidak bekerja, sekarang juga mau atau tidak mau, harus juga melakukan sesuatu dalam kerangka income keluarga. Anak-anak kita yang belum diizinkan ke sekolah, mereka juga belajar secara online. Persoalannya, apakah semua yang kita harus jalani itu kita lakukan dengan tekun atau tidak? Kita siap menerima kenyataan ini atau tidak? Nah, Bapak Ibu saudaraku yang Tuhan Yesus berkati, siapa yang pernah membayangkan bahwa tahun 2020 ini kita harus mengalami pandemi COVID-19 ini, yang di dalamnya tidak saja membuat kita takut, tetapi juga sangat membatasi semua ruang gerak kita.
Nah, Ibu Bapak dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, walau ruang gerak kita dalam banyak hal memang terbatas karena pandemi ini, tapi bukan berarti kita tidak bisa berbuat apa-apa. Justru dalam keadaan yang terpuruk ini dalam tanda petik, ada banyak hal yang telah menginspirasi sekaligus menantang kita. Beberapa waktu yang lampau ada cerita dengan beberapa teman dalam nada canda. Dulu kita ini, saya pribadi khususnya dikatakan gaptek. Tapi sekarang jadi pintar, keadaan yang memaksakan. Jadi di sisi lain memang pandemi ini menimbulkan banyak masalah dalam perjalanan kehidupan. Tapi di dalamnya juga ada banyak hal yang dapat kita maknai. Nah, mari kita lihat semuanya ini dalam perspektif iman. Belajar dari pengalaman Rasul Paulus, Bapak Ibu, secara manusia sebenarnya Paulus juga ada dalam situasi yang tertekan karena ia dibatasi oleh ruang gerak. Tapi keadaan ini tidak membatasi Paulus untuk memaknai kehidupan yang diizinkan Tuhan atasnya, dan juga tidak membatasi dia untuk melakukan tugas pekabaran Injil. Bacaan kita dari Efesus 3 ayat 1 sampai 13 kita melihat ada beberapa hal yang dikemukakan oleh Rasul Paulus. Yang pertama, Rasul Paulus berbicara tentang dirinya sebagai orang yang dipenjara. Kita lihat ayat 1, Paulus katakan, "Aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus." Mungkin saja ada sebagian orang di Efesus pada waktu itu mereka beranggapan bahwa Paulus itu dipenjarakan karena dia melakukan kejahatan. Tapi sudah jelas Alkitab memberikan kesaksian bahwa Paulus dipenjarakan bukan karena dia seorang penjahat, tapi karena dia memberitakan tentang Yesus. Pada akhirnya ia dipandang sebagai seorang pengkhianat. Karena memang dulu Paulus adalah seorang Yahudi sangat aktif sebagai anggota kelompok Farisi yang tergolong dalam komplotan orang-orang yang antipati terhadap kekristenan. Tapi kini dia memiliki sikap militan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, sikap militan karena memberitakan tentang Kristus Yesus. Oleh sebab itu ketika dia memberitakan tentang Yesus, dia dibilang sebagai seorang pengkhianat. Nah, para pemimpin agama di Yerusalem, mereka merasa terancam oleh ajaran yang dibawa oleh Paulus. Itulah sebabnya mereka menangkap dan mengadili Paulus. Tapi Paulus tidak patah semangat. Dia tidak kendor. Justru di hadapan para pemuka agama Yahudi dan orang-orang Yahudi, Paulus sejenak kilas balik atau menyampaikan sikap dan karakter perbuatan sebelumnya terhadap para pengikut Yesus. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau sekarang yang mereka lihat pada kehidupan Paulus, sikapnya berubah 180 derajat. Ini yang tadi saya katakan, itu sikap militan Paulus untuk sebuah kebenaran sejati. Dan untuk kebenaran ini dia dipenjarakan. Dipenjarakan oleh pemerintah Roma, dalam hal ini Kaisar Nero. Dalam historis Paulus dipenjarakan walaupun sebagai seorang tahanan Roma, dikatakan bahwa kaki tangannya itu diikat pengawal-pengawal Roma menjaga Paulus dengan sangat ketat karena mereka takut jangan sampai Paulus melarikan diri. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, coba kita perhatikan pernyataan Paulus atas dirinya sebagai seorang yang dipenjarakan. Paulus tidak katakan bahwa ia adalah tahanan Nero.
Tapi ia katakan dipenjarakan karena Kristus. Apa artinya ini? Kalau kita lihat pernyataan Paulus di sini, sebenarnya Paulus mau katakan dengan sangat tegas bahwa hidupnya itu sama sekali tidak tergantung pada Kaisar Nero. Pembebasannya dari penjara tidak ditentukan oleh pemerintah Romawi. Yang berhak atas hidupnya adalah Tuhan. Dan ketika ia dibebaskan dari penjara, itu adalah karena otoritas dan kuasa Tuhan melalui berbagai cara yang Tuhan pakai, yang pada akhirnya ada pada kewenangan pemerintah. Tapi kebebasan Paulus tidak ditentukan oleh manusia. Tuhan punya otoritas penuh atas kehidupan Paulus. Tuhan berdaulat atas hidupnya, termasuk di dalamnya. Dalam keadaan yang sekalipun tersiksa, tapi ia ada dalam kendali Tuhan, bukan dalam kendali pemerintah Romawi. Makanya Paulus katakan ia dipenjarakan karena Kristus untuk orang-orang yang tidak mengenal Allah. Yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, melalui penghayatan kehidupan Paulus sebagai orang yang dipenjarakan, lalu dia memberikan kekuatan bagi kehidupan jemaat Tuhan di Efesus. Kita lihat itu di dalam Efesus pada pasal yang ketiga, pada ayat yang ke-13. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Bapak Ibu yang kekasih, yang berikut Rasul Paulus berbicara tentang kasih karunia Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan yang Paulus terima dalam bentuk wahyu tentang rahasia Allah. Bandingkan bacaan kita ayat 2 dan 3. Yang dimaksudkan dengan wahyu tentang rahasia yang dinyatakan kepada Paulus itu adalah bahwa orang-orang bukan Yahudi yang oleh pelayanan Paulus melalui pemberitaan Injil, mereka lalu menjadi ahli waris, menjadi anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi, yang dimaksudkan dengan rahasia yang dikatakan dalam bacaan kita itu di sini adalah bahwa orang-orang Yahudi dan bukan Yahudi menjadi satu dalam Kristus. Nah, itulah yang dimaksudkan ketika Paulus katakan ini adalah kasih karunia Allah. Karena ia, Paulus, ditugaskan khusus untuk tugas ini. Dan untuk hal ini, itu adalah rencana besar Allah yang ditujukan kepada Paulus melalui wahyu. Rencana Allah itu tidak dinyatakan atau belum dinyatakan kepada generasi sebelumnya. Tapi itu baru terjadi pada zaman Yesus. Bahwa pada saatnya orang Yahudi dan bukan Yahudi hidup dalam persekutuan tubuh Kristus. Alkitab mencatat berabad-abad lamanya orang Yahudi dan bukan Yahudi hidup dalam permusuhan. Yahudi tidak menerima bukan Yahudi. Orang Yahudi mengklaim diri sebagai mereka adalah kelompok yang benar. Merekalah sebagai orang-orang yang ditentukan untuk menerima warisan keselamatan. Dan di luar mereka tidak ada. Nah, oleh sebab itu di sini Paulus dipakai oleh Tuhan untuk menjelaskan tentang kehidupan keselamatan itu mencakup seluruh manusia, orang Yahudi dan juga orang bukan Yahudi. Nah, Yesus datang untuk menghancurkan tembok pemisah, untuk menciptakan kesatuan hidup di antara dua kelompok yang bermusuhan ini. Kita lihat dalam Efesus 2:13 dikatakan, tapi sekarang di dalam Kristus, kamu yang dahulu jauh sekarang menjadi dekat.
Dia yang telah mempersatukan kedua pihak, orang Yahudi dan bukan Yahudi. Nah, Paulus selama hal ini dia mengucap syukur karena dia dipakai oleh Tuhan untuk mempersatukan dua pihak. Dan yang juga menjadi rasa syukur Paulus bahwa semua yang terjadi dalam kehidupan ini itu adalah kasih karunia Tuhan. Kasih karunia Tuhan yang dialami oleh Paulus secara pribadi, tapi juga ketika dua kelompok yang dipersatukan ini, itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Jadi Paulus menjadi rasul bukan karena dia layak, tapi karena kasih karunia Allah. Dengan demikian dalam kaitan ini kita lihat yang ketiga dari bacaan ini, Paulus berbicara tentang dirinya. Bandingkan ayat yang ke-8. Paulus menggambarkan dirinya sebagai yang paling hina di antara segala orang kudus. Yang sama juga ketika Paulus sampaikan itu di dalam 1 Timotius 1 ayat 15 dan 1 Korintus 15 ayat 9. Paulus katakan, Kristus datang untuk menyelamatkan orang berdosa, tapi akulah yang paling berdosa. Aku yang paling hina dan tidak layak menjadi rasul. Tidak layak disebut sebagai rasul. Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, belajar dari kesaksian dan pengalaman pelayanan Paulus kepada jemaat Tuhan di Efesus lewat bacaan kita ini, kepada kita mau dikatakan yang pertama, bahwa hidup ini adalah hanya karena kasih karunia Tuhan semata. Kalau bukan kasih karunia, juga kita tidak mungkin bisa menikmati kehidupan dan tidak bisa memaknai kehidupan dengan tugas yang Tuhan percayakan. Itu berarti kalau kita dipercayakan Tuhan untuk melayani, marilah saya dan Bapak Ibu menyambutnya dengan penuh sukacita dan syukur, dan jangan sampai ada yang melihatnya bahwa ini sebuah beban. Pelayanan itu sendiri adalah anugerah. Dan Tuhan ketika memberikan itu kepada Paulus, bukan tanpa tantangan, tetapi dalam melakukannya selalu ada penyertaan Tuhan bagi kehidupan Paulus. Sehingga Paulus tidak akan pernah patah semangat, dia tidak kendor, dia tetap setia melakukannya sebagai bagian kehidupan yang Tuhan mau pakai dia dalam perjalanan kehidupan sebagai orang-orang yang luar biasa, yang bagi Paulus secara khusus pada waktu dia menyadari bahwa dia adalah orang yang paling berdosa kalau dibandingkan dengan yang lain. Bapak Ibu, kita bisa lihat ya, penghayatan Paulus sebagai orang yang berdosa, makanya dia pernah memberikan pernyataan bahwa celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Justru aku merasa berhutang. Itu kesadaran kehidupan sebagai orang-orang yang menghayati panggilan kehidupan sebagai yang berdosa, tapi yang dipakai oleh Tuhan dalam tugas yang mulia ini. Yang kedua, dari penghayatan Paulus sebagai orang yang berdosa, Bapak Ibu yang kasih, mau dikatakan pada kita semuanya bahwa memang tidak ada seorang pun yang paling benar dalam kehidupan ini. Sehingga jangan sampai kita juga mengklaim diri bahwa orang itu tidak layak karena dia banyak melakukan kesalahan. Siapa yang berani mengklaim diri dia sebagai yang benar dan yang lain tidak benar? Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kecenderungan dalam kehidupan seringkali kita suka mencela orang lain, apalagi kalau dia melakukan kesalahan, seolah-olah saya yang paling benar dan dia adalah orang yang paling salah. Kita ingat apa yang Yesus kritisi pada waktu khotbahnya di bukit dalam Matius pada pasal yang ke-7 pada ayat yang ke-3. Kita lihat di sana ketika Yesus mengatakan begini dalam hal menghakimi, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ibu Bapak yang kasih, karena kecenderungan kehidupan kita adalah seperti itu. Suka menilai dan menghakimi orang lain, tapi tidak melihat diri sendiri.
Belajar dari Paulus, dia menyadari sebagai orang yang berdosa, tapi kehidupannya dia mempersembahkan kepada Tuhan setelah Tuhan memakai kehidupannya. Yang berikut Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, belajar dari bacaan ini, kita lihat bahwa ada rasa sukacita yang sangat besar yang diungkapkan oleh Paulus, yang sebenarnya tidak dapat dilukiskan hanya dengan sejumlah kata. Sekali lagi karena dia menyadari diri sebagai seorang yang tidak layak, tapi kemudian yang dipilih oleh Allah untuk menyatakan rahasia besar dari Allah. Itu berarti ini adalah sebuah kesempatan yang mahal. Adalah sebuah anugerah kehidupan yang luar biasa. Dengan demikian Paulus dalam hal ini dia mempertaruhkan seluruh hidupnya kepada Tuhan walaupun dia harus menderita sengsara. Tapi dia bangga karena dia tahu yang berkuasa dalam kehidupan pelayanan, bahkan termasuk dalam penderitanya, adalah Tuhan dan bukan yang lain. Yang berikut Bapak Ibu kekasih, kalau Bapak Ibu saudara dan saya juga, kita menyadari bahwa hidup kita ini dalam kedaulatan Tuhan. Yang berkuasa atas hidup ini adalah Tuhan. Dengan demikian, kita harus mengalami pergumulan kehidupan, kita harus mengalami ketersiksaan hidup, kita harus mengalami penderitaan karena Injil, tapi kita diteguhkan oleh Tuhan dengan kekuatan firman. Belajar lagi dari kehidupan Paulus, semakin membuat dia kokoh dalam keyakinan bahwa Tuhan yang mempercayakan kehidupannya, Tuhan itulah yang berhak mutlak atas kehidupan. Yang sama juga ibu bapak saudara dan saya, ketika Tuhan menghantarkan kita dalam berbagai persoalan kehidupan tugas, Tuhanlah juga yang tidak akan pernah mungkin tinggalkan kehidupan ibu bapak, saudara dan saya. Bapak ibu saudaraku yang kekasih, yang berikut kalau kita berbicara soal pelayanan, bukan saja kita ada dalam tanggung jawab sebagai seorang diaken, pendeta, penatua baru dikatakan bahwa dia melayani, tidak. Setiap kita dipakai oleh Tuhan untuk melayani sesuai dengan bidang kehidupan kita. Saudara-saudara kita yang setiap hari melakukan tugas rekaman ini, itu pelayanan yang mereka lakukan. Dan setiap kehidupan yang dipersembahkan bagi Tuhan punya pekerjaan. Ingat Bapak Ibu, jerih lelah kita itu tidak akan pernah sia-sia. Sebab itu apapun yang kita lakukan dan perbuat dalam kehidupan ini, Alkitab sudah mengatakan kepada kita, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bapak Ibu Saudara dan saya dipanggil untuk melayani juga bukan sebatas dalam kehidupan untuk orang-orang di sekeliling kita atau bagi komunitas persekutuan kita saja. Sebagaimana Paulus diutus untuk orang-orang yang tidak mengenal Allah, orang-orang yang bukan Yahudi. Saya dan Bapak Ibu juga dipercayakan untuk melakukan pelayanan kepada semua orang yang dijumpai. Katakanlah kalau kita jumpa dengan orang-orang yang tidak seiman, bagaimana caranya? Apakah harus dengan berkhotbah? Tidak. Tidak selamanya dengan kata. Cukup dengan cara hidup. Itu kesaksian kehidupan dan khotbah kita bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Supaya lewat kehidupan kita, mereka percaya Tuhan sebagai juru selamat. Yang di dalamnya ibu bapak, saudara dan saya dipakai oleh Tuhan untuk itu. Bapak Ibu, saya ingin mau mengatakan kepada kita semuanya, pada waktu saya ada di BPSDM, Balai Pelatihan Sumber Daya Menjalani Isolasi, saya bersyukur sekali karena Tuhan izinkan saya melakukan pelayanan di sana bukan dengan khotbah, tetapi dengan cara kita sharing satu dengan lainnya. Kita berjumpa juga dengan warga gereja yang interdenominasi, yang selama ini kita bangun tembok yang sangat tinggi. Seringkali kita menganggap bahwa gereja kita yang paling benar atau gereja kita tidak benar menurut pemahaman gereja lain. Tapi di sana kesempatan untuk kita bercerita, kita membangun kehidupan persekutuan dan kita katakan, sudah saatnya kita harus merubah cara pandang kehidupan bergereja yang selama ini kita berpikir kitalah yang paling benar. Tapi juga yang luar biasa Bapak Ibu, saya boleh berjumpa dengan sejumlah Bapak Haji, ada ibu-ibu haji di sana. Kita memperkenalkan Yesus bukan dengan khotbah, tapi dengan bagaimana kita saling menolong satu dengan lainnya, memberikan penguatan lewat percakapan. Sebenarnya itu juga yang Paulus lakukan pada waktu itu. Dia menyampaikan berita Injil kepada orang-orang yang bukan Yahudi, tidak selamanya dengan khotbah, tapi dengan cara hidup. Itulah keterpanggilan ibu bapak, saudara dan saya.
Jadi di dalam pandemi ini Bapak Ibu kasih dan Tuhan, kalau kita mengatakan bahwa kita tertekan tidak bisa berbuat apa-apa, justru itu keliru. Karena ini kesempatan untuk kita bisa melakukan banyak hal. Ada banyak kegiatan-kegiatan sekarang yang berlangsung secara online. Webinar yang sekarang ini kalau kita ikuti Bapak Ibu, banyak narasumbernya itu dari yang beragama Kristen, yang beragama Muslim, Buddha, semuanya menjadi satu. Kesempatan-kesempatan ini mulai dihayati bahwa ternyata pandemi mengutuhkan kehidupan kita semuanya sebagai anak bangsa. Kalau kita melihat tema kita atau bacaan kita di hari ini dengan bertemakan memberitakan Kristus di tengah keragaman. Di tengah masyarakat dengan segala persoalan kehidupan ini Bapak Ibu dan saya dihadirkan untuk memberitakan damai sejahtera Allah. Dalam situasi kehidupan pandemi, kemajemukan kehidupan bangsa kita, disinilah Tuhan menghadirkan kita. Barangkali kita dihadapan juga dengan banyak persoalan kehidupan yang menantang. Tapi mari kita mengimani dan meyakini Kristus mengutus kita, menempatkan kita untuk menjadi berkat bagi setiap orang yang kita jumpa. Karena untuk mereka juga Tuhan Yesus datang, bukan saja untuk kita, tapi kita yang sudah diselamatkan ini menjadi berkat bagi setiap orang yang kita jumpa. Mereka dan kita sama-sama ada dalam rancangan karya keselamatan Allah. Tuhan Yesus berkati semua kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku, mari berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dalam sikap sempurna dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudaraku, anak-anak yang diberkati oleh Tuhan, mari kita menyatukan hati untuk menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan bagi kami, sehingga kami boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan di hari Minggu, hari Tuhan yang kudus ini, melalui ibadah yang masih berlangsung di tiap-tiap keluarga kami. Terima kasih atas firman-Mu yang terus meneguhkan kami, dan yang mengingatkan kepada kami, ada tugas yang Tuhan percayakan kepada kami untuk harus kami lakukan, sekalipun di tengah-tengah situasi kehidupan yang menantang. Kami menyerahkan setiap langkah kehidupan kami kepadamu Bapa, ketika Tuhan mempercayakan tugas kami sebagai seorang pelayan dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan bermasyarakat, di tempat kami bekerja, di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan, berkatilah kami dengan kekuatan dan sukacita, supaya di atas semua yang boleh kami kerjakan dan kami lakukan, kami tahu bahwa Tuhan yang menyertai kami,
Dan kalau kami mampu untuk melakukannya itu bukan karena kami hebat, tetapi semata-mata adalah kasih karunia Tuhan. Kami mengucap syukur karena Tuhan menempatkan kami untuk menikmati kehidupan bersama juga dengan orang-orang yang sekalipun tidak sama dengan kami. Tapi kami adalah anak-anak bangsa ini yang kepada kami Tuhan tugaskan untuk menceritakan tentang Yesus yang kami percaya sebagai Tuhan penyelamat hidup. Bukan saja dengan sejumlah kata, tapi dengan cara kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Saat ini kami mau berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang masih melakukan ibadah secara online dan dalam rencana untuk melakukan ibadah offline. Kami berdoa untuk GPIB baik secara sinodal maupun jemaat-jemaat yang tersebar, dan khususnya untuk GPIB Immanuel Cimahi. Kalau Tuhan berkenan, kami akan melakukan ibadah offline pada tanggal 16 Agustus. Diberkatilah kesiapan kami sebagai pelayan, dan diberkatilah semua kami selaku umat dengan tubuh kuat dan sehat. Bagi kami yang datang dalam persekutuan di rumah doa, dan bagi kami yang karena lanjut usia dan sakit bahkan sebagai anak, kami masih tetap ada di rumah, buatlah kami tetap penuh dengan sukacita. Karena Tuhan yang berkuasa itu, hadirannya tak terbatasi oleh ruang dan waktu, sehingga kami tetap menikmati kehidupan dengan penuh sukacita. Dalam kerangka itu pula, kami berdoa untuk majelis sinode dalam setiap arahan yang disampaikan kepada seluruh warga jemaat GPIB. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan negara dan bangsa kami, pemerintah, aparatur negara. Tuhan tolong dan berkati mereka yang bekerja keras dalam memimpin dan mengarahkan kehidupan bangsa di tengah kesulitan karena pandemi. Tapi kami percaya hikmat Tuhan atas para pemimpin bangsa kami, sehingga mereka tetap dilayakkan oleh Tuhan, mengerjakan apa yang harus mereka lakukan dalam kerangka menghadirkan sukacita dan damai sejahtera atas kehidupan kami selaku anak bangsa. Terkhusus juga Tuhan kami mau berdoa, perjuangan yang luar biasa dari pemerintah, aparat dan gereja, para pelayan medis, kepada saudara-saudara kami, kepada semua warga gereja, warga masyarakat dan kami yang ada dalam penderitaan karena pandemi COVID. Kami berdoa, diberkatilah saudara-saudara kami yang masih ada dalam proses isolasi, baik secara mandiri di rumah dan di tempat-tempat yang difasilitasi oleh pemerintah, bahkan mereka yang masih dalam perawatan rumah sakit. Diberkatilah setiap bentuk upaya medis. Kami percaya ada kekuatan iman, ada doa yang terangkat naik, sehingga semua orang yang mengalaminya, mereka dikuatkan oleh Tuhan dan pasti dipulihkan. Apapun sakit yang dialami oleh kehidupan kami percaya Tuhan sebagai dokter dan tabib kami satu-satunya. Terima kasih banyak Bapa di surga. Mereka yang berduka cita karena kehilangan anggota keluarga akibat dari pandemi atau juga karena sakit penyakit lainnya, kami percayakan mereka di dalam penghiburan yang berasal daripada Tuhan, sehingga kehidupan mereka tetap penuh dengan ucapan syukur. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami selaku warga masyarakat yang karena pandemi kehilangan pekerjaan, tidak bisa melakukan banyak hal seperti sedia kala. Tapi yakinkan semua kami bahwa Tuhan berdaulat penuh atas kehidupan kami. Dan ketika kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan, Tuhan punya banyak cara untuk kami, sehingga kami menikmati kehidupan dengan merasakan bahwa ada penyertaan Tuhan yang sangat sempurna dari Tuhan bagi kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Semua kami sebagai keluarga besar jemaat Tuhan GPIB Immanuel Cimahi, dari anak usia balita sampai orang tua lansia, diberkati semua kami Tuhan dalam suka duka kehidupan kami. Pengalaman-pengalaman kehidupan yang menyenangkan karena usia, pertambahan kelahiran dan perkawinan. Tetapi juga bagi kehidupan sukacita karena kehadiran anak dan cucu di tengah kehidupan keluarga. Tuhan sempurnakan. Kami juga mau berdoa Tuhan pada seluruh kehidupan anak-anak kami yang masih ada dalam proses belajar di rumah.
Diberikanlah mereka sukacita untuk menjalaninya, dan kami percaya pada saatnya anak-anak kami ini akan melihat bahwa apapun keadaan kehidupan saat ini, tapi masa depan mereka sudah dijamin oleh Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa di surga, kalau dalam persekutuan jemaat Tuhan GPB Immanuel Cimahi telah berlangsung pelaksanaan pemilihan pelaksana harian Majelis Jemaat. Terima kasih untuk tanggung jawab PHMJ periode 2017-2020 yang sudah boleh melakukan tugas dengan sangat baik, yang akan dilanjutkan oleh PHMJ terpilih periode 2020-2022. Buatlah semua kami berjalan bersama, mengemban tugas dengan sukacita, melihat karya Tuhan yang diizinkan untuk kami emban, dapat kami lakukan dan pertanggungjawabkannya dengan sangat baik bagi kemuliaan nama Tuhan. Seluruh pelayanan yang berlangsung apapun bentuknya sampai hari ini, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih untuk semua kami yang bertugas dalam pelayanan ibadah ini, baik sebagai diaken dan penatua organis dan pemandu lagu, demikian juga untuk tim rekaman, yang dengan sedia waktu dalam ketulusan melayani Tuhan, dengan potensi dan talenta yang sudah Tuhan karuniakan. Tuhan Yesus memberkati persembahan hidup semua kami, termasuk dalamnya hamba-Mu dalam tanggung jawab ini Bapa, sebagai seorang pendeta pelayan firman dan sakramen dengan kehidupan seluruh keluarga jemaat Tuhan di tempat ini. Keluarga-keluarga semua kami yang dekat dan jauh di mana saja berada, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Bapa, terima kasih. Inilah kami umat-Mu, baik kami yang ada di tempat ini dalam pelayanan yang berlangsung, maupun seluruh anggota keluarga kami yang berada di tiap-tiap rumah tangga mereka, menyatu dalam menghantarkan kehidupan syafat. Tapi izinkanlah juga semua kami menghantarkan doa-doa pribadi kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari Maleakhi 3 ayat 10 yang menyatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, memuliakan Sang Pemberi. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, menjamin hidup sesamamu. Persepuluhanmu yang sudah kau beri, menjadi akta di hidupmu. Percayalah teguh, Tuhan Sang Pemberi menjamin hidupmu. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hati.
janji-Nya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang kita ucapkan berbalasan. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela ini? Sebab daripadamulah segala-segalanya, dan dari tangan-Mu sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Mohon waktu dan perhatian jemaat untuk mendengarkan warta jemaat pada hari Minggu 9 Agustus 2020. Ucapan terima kasih. Mengawali warta jemaat Minggu 9 Agustus 2020, presbiter yang bertugas bersama seluruh jemaat GPIB Immanuel Cimahi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta M. Nanlohi Latuperisa, MSI, atas pelayanan firman Tuhan pada ibadah hari ini. Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati pelayanan Ibu Pendeta dan keluarga. Bidang teologi, pendaftaran kelas katekisasi reguler dan khusus disampaikan kepada seluruh jemaat yang mempunyai putra-putri berusia 16 tahun saat ini untuk dapat mendaftarkan menjadi siswa-siswi kelas katekisasi reguler yang akan dimulai pada bulan Agustus 2020. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi kantor Sekretariat Majelis Jemaat setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 9.00 WIB sampai 17.00 WIB. Untuk kelas katekisasi kelas khusus dapat berkoordinasi langsung dengan KMJ. Demikian, terima kasih, Tuhan memberkati. Bidang pelayanan dan kesaksian atau PELKES diinformasikan kepada seluruh anggota pelayanan kedukaan untuk menunjang pelayanan kedukaan. Kantor Majelis Jemaat siap melayani pembayaran iuran kedukaan setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu mulai jam 9.30 WIB sampai dengan 14.00 WIB. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bidang pembangunan ekonomi gereja atau PG. Penyampaian persembahan dalam setiap peribadahan yang dilaksanakan di keluarga jemaat masing-masing, yaitu persembahan sukarela, persembahan persepuluhan, dan persembahan syukur lainnya dapat disampaikan melalui transfer atau antara bank rekening GPIB Immanuel Cimahi dengan nomor rekening yang tertera pada layar, atau jemaat dapat memasukkan amplop-amplop persembahan sukarela, persembahan persepuluhan, dan persembahan syukur lainnya ke dalam kotak persembahan yang disediakan di halaman gereja setiap hari Senin, Minggu jam 9.00 WIB sampai 17.00 WIB. Bidang Inforkom dan Litbang diinformasikan kepada seluruh presbiter dan jemaat sesuai hasil rapat PHMJ Minggu 12 Juli 2020 diputuskan hal-hal sebagai berikut. Telah dibentuk tim pelaksana tugas persiapan dan pelaksana ibadah dan kegiatan lainnya di gereja dengan koordinator Penatua Hermanus G. Ovelavu. Rencana ibadah dan kegiatan lainnya di gereja akan dilaksanakan pada hari Minggu ketiga bulan Agustus 2020. Saat ini tim pelaksana tugas sedang mempersiapkan segala sesuatu berkenan protokoler kesehatan yang ditetapkan pemerintah Kota Cimahi. Berita kelahiran. Telah lahir pada hari Senin 27 Juli 2020 putri kembar dari pasangan keluarga Bapak Ronald Mbah Saung dan Ibu Lince Robot, warga jemaat sektor pelayanan Galilea, dan diberi nama Celine
Mbah Saung dan Selina Mbah Saung. Telah lahir pada hari Senin 29 Juli 2020 seorang anak perempuan yang merupakan anak kedua dari keluarga Bapak Wempi Novolta Simajuntak dan Ibu Rombintang B. Nainggolan, warga Jemaat Sektor Pelayanan Susana, dan beri nama Keisra Rotua Simajuntak. Presbiter dan jemaat mengucapkan selamat atas kelahiran anak terkasih. Tuhan Yesus memberkati. Hari ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Cimahi mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dalam sepekan berjalan. Sambil mengingat firman Tuhan, Mazmur 91 ayat 14-15. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Untuk dapat mengikuti semua kegiatan peribadahan, maka Bapak Ibu, saudara-saudari dapat membaca pada warta digital berformat PDF yang telah dikirimkan ke pembina sektor. Sekian warta jemaat, terima kasih, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ibadah secara liturgis ini usai, tapi ibadah aktual terus berlanjut. Mari Bapak Ibu berdiri. Masukilah minggu kerja yang baru dengan penuh damai sejahtera. Jadilah pelaku firman Tuhan di dalam kehidupanmu, di tengah-tengah keluarga, gereja, masyarakat, dan bangsa. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.